Maluku ini secara keseluruhan, secara umum berada pada beberapa klaster. Ini sebelum menarik kesimpulan, apa strategi yang harus kita lakukan. Pertama, berada pada kawasan timur Indonesia. Kita tahu disparitas pembangunan nasional kita berat ke barat dan jomplang di timur. Itu yang pertama. Berada pada posisi luar Jawa. Itu sendiri lagi tuh. Yang ketiga, berada pada posisi daerah kepulauan. Kita bukan daerah kontinental. Kenapa diperlukan kita memperjuangkan undang-undang daerah kepulauan? Karena ini masalahnya. Ada 8 provinsi yang berjuang bersama untuk itu. Yang keempat, Maluku berada serba T, termasuk T yang terakhir terlupakan. Serius, kalau kita tidak mau berjuang terus, ini barangnya terlupakan. Wujud dari Basudara ini bicara seperti ini karena itu kita punya spirit yang sama. Nah, ada keterbatasan khususnya DPD, kalau kita bandingkan dengan DPR, kewenangan. Tetapi ada juga keterbatasan DPR. DPD tadi Basudara sudah bicara soal kewenangan. Kenapa ada keinginan untuk melakukan amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar? Ada rekomendasi dari MPR 2 periode, salah satu diantaranya adalah penguatan terhadap kewenangan DPD. Agar check and balance, agar kekuatan daerah juga ada untuk bicara pada konteks nasional. Itu terletak pada pasal 22D. Coba Basudara lihat, 22D itu pembagiannya bagus sekali. Apalagi ditambah dengan 2 keputusan MK bahwa pembahasan bukan hanya pada menjelang tingkat 1 tapi masuk sampai dengan undang-undang apa yang diinisiasi harus terlibat sampai dengan pengesahan. Itu keputusan MK yang pertama. Yang kedua, kemandirian anggaran. Kalau itu ditambah sudah cukup. Ada 12 atau 13 di pasal 22D itu semua bagus, termasuk daerah otonom segala macam. Tapi ada satu kata yang bikin mandul DPD. Apa itu? Kata dapat. Dapat melakukan ini, dapat melakukan ini, dapat. Kata dapat itu berkonotasi bercabang. Bisa ya, bisa tidak. Rancangan undang-undang kepulauan yang luar biasa ini 2 periode diperjuangkan oleh DPR, gagal, dan 2 periode oleh DPD juga. Sampai sekarang masih seperti ini kondisinya. Artinya, kebayang atau tidak Saudara, betapa penting undang-undang ini sehingga sebuah lembaga yang namanya DPR RI memperjuangkannya. Kemudian disambung oleh DPD juga. Nah, persoalan menyambungnya ini Saudara, ini cerita sendiri. Tidak mudah sebuah rancangan undang-undang, maaf, di DPR itu diinisiasi oleh fraksi terbesar PDI Perjuangan melalui Bung Alex Litai CS. Dia gagal. Kenapa? Pertanyaan itu kan bertanya. DPR saja gagal. Sebelum berangkat ke Eropa, Pak Alex Litai datang minta kepada Beta untuk mari kita ketemu, kita bicara. Satu adalah titipan, Bung, tolong tarik itu barang dari DPR ke DPD. Bukan hal yang mudah. Menarik sebuah rancangan undang-undang yang diinisiasi oleh DPR RI, apalagi yang punyanya fraksi terbesar. Butuh momen, butuh siapa yang menarik, butuh kekuatan untuk menarik. Itu dulu persoalan sendiri. Tuhan memang kasih jalan, Saudara. Beta dulu masih anggota, belum menjabat sebagai pimpinan. Awal dari itu masih belum. Satu saat beta ke Bandung, beta harus cerita apa adanya. Cari jalan bagaimana caranya menarik ini. Betul beta pernah dekat mengawal Ibu Megawati, tapi dalam konteks ini beliau ini kan belum tentu bisa memutuskan dengan mudah untuk menarik sebuah undang-undang yang tadi menjadi, bayangkan DPR RI dengan kewenangan yang luar biasa, fraksi yang mengusulkan PDIP, 2 periode gagal. Itu persoalannya. Ada momen rupanya saya ditelepon, Pak, pimpinan Komite 1 yang menginisiasi tentang ada rancangan undang-undang ini tidak bisa hadir karena Bapak diminta untuk, saya mau ke Bandung. Nah, saya datang, ada rapat dipimpin oleh Balek.
DPR RI untuk menentukan prolegnas. Di situ ada teman-teman, karena saya kenal betul dengan teman-teman, karena waktu saya jadi komandan pas Pampres, zaman Ibu Mega jadi presiden, hubungan itu baik. Dari situlah kira-kira, Pak, kita bisa gampang kali ini, tapi telepon Ibu dulu. Bilang, tolong Pak telepon, nanti kita yang bicara. Itu ada momen, ada kesempatan, kebetulan kita pernah mengawal Antua secara dekat, bisa ini barang dialihkan. Untuk sementara kita taruh di situ undang-undang pemerintah daerah terpaksa begitu. Tadinya aslinya undang-undang provinsi kepulauan. Undang-undang pemerintah daerah berciri kelautan. Karena ada judul pemerintah daerah, maka dia bisa masuk ke DPD. Jadi memang Tuhan mengatur itu. Negosiasi dengan teman-teman, oke, masuk ke DPD dengan nama itu, kemudian kita mulai jalan. Nah, proses, saudara kan juga tahu, Perda juga sama, punya proses yang hampir sama. Untuk masuk dalam sebuah prolegnas kan bukan hal yang mudah. Di kami ini kan kolektif kolegial, apalagi status masih anggota. Saya satu di antara 136. Bagaimana bernegosiasi, di ujung tombak kita adalah panitia perancang undang-undang, sama dengan balik gitu. Hari-hari intervensi untuk akhirnya masuklah menjadi inisiatif dari DPD. Baru kita usulkan secara bertahap sampai dengan masuk prolegnas, sampai menjadi prolegnas prioritas. Periode pertama ini tinggal di ujung saja. Waktu itu tidak seperti sekarang. Kekuasaan pemerintah di parlemen masih cukup proporsional. Artinya tidak semua seperti sekarang. 83% pemerintah, warna pemerintah. Apa kata pemerintah? Pasti partai yang pendukungnya akan ke sana. Jadi kalau Basudara datang ke Basudara yang di DPR, ibaratnya dia mau perang tapi tangannya diikat. Nah, kebetulan agak longgar di DPD, tapi kewenangannya seperti tadi itu. Ini kendala. Jadi dilematis buat kita memang. Nah, sampai dengan terakhir ini nih, mungkin Mas Saudara bisa tanya Ibu Novi yang hadir, bagaimana seorang pimpinan lembaga DPD, saya harus datang ketemu dengan teman-teman dari pimpinan balik. Ini sebelum pleno nih, tripartit antara tiga. Mereka mau coret, bilang, jangan. Tambah boleh, tapi jangan coret. Kita punya dua waktu itu, RUU daerah kepulauan, satunya adalah BUMDes. Ya, kita ingin menambah kekuatan undang-undang tentang desa. BUMDes dicoret. Nah, kemudian akan masuk lagi dua. Kan kita pakai jatah, Pak. Kuotanya DPD sekian, kan tiga itu. Misalnya ada yang baru berapa, yang lama berapa, harus ada kuota. Selalu DPD itu paling bawah. Nomor satu punya DPR, dari masyarakat juga masuk di situ, pemerintah baru. Jadi kuota DPD-nya lebih kecil. Waktu itu jatah kita 3. Memasukkan kembali undang-undang kepulauan, dilematis ke dalam juga. Komite-komite yang lain, kalau di kami kan komite, berusaha untuk mendorong RUU yang baru. Mereka bilang, Pak, ini kepulauan sudah nggak mungkin disetujui oleh pemerintah. Kita harus tarik dan ganti yang baru. Kalau tidak dia menghambat. Nah, tentu Pak Saudara tahu mekanisme kepemimpinan di sini kan, walaupun ketua pimpinan ini belum tentu dia punya otorisasi untuk sendiri menentukan. Kolektif kolegial. Beruntung dalam setiap sidang paripurna, waktu jadi pimpinan, 80% sidang paripurna lebih itu beta yang pimpin. Bukan ketua, bukan Pak Nyala. Sehingga ada sedikit
ruang untuk katakanlah menentukan ini iya atau tidak. Di samping tentu lobby-lobby, saudara. Jadi bahwa saya pernah jadi ini, jadi itu sekedar mungkin dalam benak pikiran. Tapi dalam otorisasi di sebuah lembaga negara, dewan lembaga politik kan tidak bisa. Kita bukan eksekutif untuk menentukan, apalagi masih wakil. Ini masalah. Sehingga memang kendala-kendala ini yang dihadapi, saudara. Tapi tidak menyurutkan perjuangan, saudara. Sampai detik ini, beta masih titik darah penghabisan masih. Di DPR teman kita yang ada di balik, malah dulu dalam pembahasan periode yang lalu dari Golkar, Pak Edi Beta Ubun itu menjadi ketua pansus, wakilnya Ibu Mercy. Toh gagal, bayangkan. Sudah sampai di pembahasan di DPR, tinggal di ujung ini, ketua Pak Edi Beta Ubun, wakilnya Bu Mercy, toh gagal, bayangkan pansusnya. Nah ini pansus sekarang belum terbentuk. Kenapa? Karena pemerintah sudah minta ditunda. Karena pemerintah minta ditunda, partai-partai pendukung pasti ikut. Jadi apa yang Pak Saudara bilang itu, teman-teman kita begitu berbicara keluar dari jalur partai, ada yang berani? Nah, kita tidak bisa menyalahkan. Apalagi jumlahnya cuma 4 orang. Ada kendala. 2 orang ada di balik. Satu Pak Hendrik, yang kedua Pak, bukan ibu ini, ya Bu Sadia ya. Karena ada perubahan. Tadinya Pak ini, Pak Ate, ada perubahan pergeseran. Jadi seperti itu adanya. Jadi kalau dibilang kami tidak berperan, rasanya kok tidak. Kita terhambat oleh tadi itu, DPD kendalanya di kewenangan, tidak masuk dalam pembahasan tahap berikutnya setelah tripartit, stop di situ, yang menentukan di sana. Nah sekarang ini lebih cilaka lagi, Menko Polhukam berdasarkan rapat sidang kabinet, keputusannya minta ditunda dulu. Nah sekarang sedikit bicara soal kewenangan di laut. Memang berbeda kewenangan di laut dengan di darat. Kemudian beta ini kan 37 tahun sebagai marinir, tentu mengerti bagaimana di laut. Tidak ada di darat itu bicara unsur kepentingan nasional, internasional. Tidak ada. Begitu kita punya sertifikat, kita punya, sudah itu kita punya. Tapi di laut tidak bisa. Ada ruang yang harus kita beri kepentingan internasional. Itu satu. Kemudian sistem pertahanan dan keamanan di laut ini tidak dimungkinkan untuk membagi-bagi. Seperti di darat, coupling ini tidak bisa. Ini persoalan. Dan dalam konstitusi kita bicara laut milik negara. Jadi sebenarnya Blok Marcella ini yang kita harus sampaikan itu juga persoalan. Dia berada pada zona ekonomi eksklusif, bukan di dalam 12 mil. Sebenarnya di situ yang menentukan harusnya. Tapi karena kekuatan dari komponen masyarakat untuk terus ramai tentang itu, ya pemerintah pusat membuka ruang, kira-kira begitu, untuk kita berdiskusi tentang kepentingan daerah. Beta mau kasih contoh, kemarin beta datang di Lermatang, sebuah desa di mana ada satu pulau seluas 28 hektar mau dibeli oleh Inpex, SKK Migas. Ada kasus di situ. Rakyat tidak mau karena keputusan Mahkamah Agung jauh dari keputusan pengadilan di tingkat. Kita dengan tim datang dari DPD, 2 hari kemudian Pak Jokowi sendiri datang di titik yang sama. Malam-malam jam 10 malam, Antua keluar dari hotel, gubernur, bupati tidak boleh mendampingi.
Anto sendiri datang hanya untuk bertemu dengan masyarakat. Jadi betapa pentingnya ini, karena 28 hektar ini menyangkut 1.400 lahan yang akan diperlukan oleh Inpex dan atau Shell untuk, nah ini persoalan harus selesai ya. Jadi kembali ke tadi, artinya ini ada kendala. Nah oleh karena itu momen ke depan ini, kalau nanti ada perubahan dalam Undang-Undang Dasar kita, apakah amandemen kelima, ada dua kelompok yang menghendaki perubahan itu. Ada yang ingin tarik balik dari yang asli kemudian di adendum, atau amandemen yang kelima merubah yang sudah ada. Nah ini masih wacana. Kami di DPD sedang mengolah dan kita bekerja sama dengan UI dan Gajah Mada untuk mencari pandangan akademik, ya, sehingga memperkuat nanti argumentasi kita, pilihan mana yang paling terbaik. Tetapi intinya adalah di dalamnya kita DPD minta ada kewenangan, termasuk dalam jumlah. Sudah beberapa kali DPR berubah jumlah, tapi DPD belum. Yang penting dalam konstitusi kita tidak lebih dari 1/3. Kita menghendaki paling tidak ada 5, agar pembagian wilayah kewenangan itu menjadi lebih proporsional. Kira-kira begitu. Ya. Kalau di Jawa itu seorang anggota DPR RI cukup di 2 kabupaten dia bekerja. Tapi tingkat provinsi, DPD kan harus bekerja di tingkat provinsi. Itu masalahnya. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa posisi tawar kita memang lemah. Dari jumlah terutama di DPR terbaca seperti itu. Nah, dari kondisi yang ada, memang ada upaya kita untuk menambah 4 menjadi 5. Itu yang pertama. Ada keinginan ke sana. Karena jumlah penduduk Maluku bertambah. Ada ruang di situ. Nah, dari jumlah bertambah, mudah-mudahan tambah 1 komisi lagi bisa diisi. Bayangkan kalau 11 komisi dan ada alat kelengkapan lain tidak terisi, jadi kekosongan terjadi. Itu yang, nah sehingga itu satu. Yang kedua, nah ini penting, nah, saudara, kalau ketong kirim penyanyi toh, jangan penyanyi kecamatan ketong bawa ke Jakarta. Petinju ketong mesti kirim Elias Pikal, Niko Thomas, baru bisa dia berlaga di Monas. Kalau sendong pukul dia nau-nau di atas Monas. Politisi juga begitu. Serius, kalau ketong sini tingkat provinsi, maaf, ketong dan ketong saja, ketong sama-sama tahu. Tapi manakala ketong kirim ke Jakarta, ketong sudah kalah jumlah, kuantitas, jangan kalah lagi kualitas. Serius Pak Saudara. Pertanyaannya, mengapa baru hari ini ada pimpinan lembaga negara, dewan, ini baru pertama terjadi dalam sejarah, ada orang Maluku. Pertanyaannya itu. Gitu. Jadi kita harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Bukan karena ini ketemu orang satu kampung, ketemu pela, ketemu itu nomor berikutnya. Tapi nomor 1 kualitas. Serius, Pak Saudara. Karena kalau sudah maju di Monas sana, di Jakarta, di Senayan, segalanya dipertaruhkan. Pak Saudara tahu sendiri. Pada tingkat kita di sini jelas aturan main. Siapa fraksi yang mayoritas sudah di situ. Secara internal akan juga terjadi persaingan, tapi jelas klasternya. Kalau DPD pertarungan bebas, pertarungan bebas. Nah, jadi itu persoalan. Beta sebenarnya sudah merasa tidak mudah lagi sebenarnya untuk masuk terlalu jauh. Tapi percayalah, bayangkan beta pernah tidur di gorong, beta pernah tidur di kisar, di weter, ujung-ujung beta sudah sampai semua. Jadi kalau
Pak Saudara tanya tentang, oh di sini ada ini, sini ada ini, alhamdulillah kita sesama. Betul. Jadi ini jadi apa yang tadi Saudara sampaikan ini semua betul adanya, tapi memerlukan satu power, katakan begitu. Power itu ada pada manusianya, SDM-nya, kemudian pada kewenangan institusi atau lembaga yang bersangkutan. Itu masalah. Tidak ada satupun yang Saudara sampaikan itu, karena itu apa adanya. Tugas beta belanja masalah itu. Nanti besok beta di kampus dengan beberapa kampus gabung, mahasiswa, dosen, mereka akan menyampaikan itu juga sama dari pandangan. Beta berhadapan dengan dorang, beta tidak merasa bahwa beta dicerca, walaupun kadang-kadang ya, kenapa Bapak kok tidak bisa? Ya mungkin mereka tidak mengerti ya. Kalau dengan Saudara kan kita sama-sama mengerti bagaimana mekanisme dalam sebuah lembaga politik tingkat daerah maupun apalagi di pusat, dinamikanya seperti apa, dan pengambilan keputusan bukan ada pada, apalagi sekarang misalnya di DPR 83,sekian% itu punyanya pemerintah. Pemerintah bilang A, pasti sana juga A. Ya paling 1, 2, 3 partai yang mungkin oposan begitu. Nah kurang lebih seperti itu. Nah sehingga kita mencoba dengan semua masalah yang ada. Nah berikutnya tentang undang-undang daerah kepulauan. Jadi sampai saat ini posisinya masih ada pada prolegnas prioritas. Ada 3 dari DPD. Pertama adalah undang-undang daerah kepulauan, RUU. Yang kedua, undang-undang RUU tentang bahasa daerah. Kita mau coba sisipkan lagi perlindungan masyarakat adat. Kita mau coba masuk. Yang berikutnya adalah revisi terbatas terhadap Undang-Undang 32 tentang kelautan dalam rangka penataan kewenangan, penataan sistem keamanan laut, karena ini masih berantakan. Begini Pak Saudara,